Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita belajar di pembelajaran 2 dan pembelajaran 3. Nah, pada pembelajaran 2 di sini kita akan membahas tentang penghematan energi, menyanyikan lagu wajib, dan membedakan hak dan kewajiban. Nah, pada halaman 59 di sini kalian perhatikan, di sini ada sebuah gambar pabrik kertas. Pembuatan pabrik kertas. Tentunya kamu mengakui bahwa kegiatanmu di sekolah tidak terlepas dari kertas. Kertas digunakan untuk menulis, membaca, menggambar, bahkan untuk pelajaran-pelajaran seni atau prakarya. Biasanya kalian biasa menggunakan kertas juga dalam membuat sesuatu karya-karya yang bisa digunakan atau menghasilkan sebuah benda yang menarik. Contohnya, kalian bisa membuat pesawat, membuat bunga, membuat apapun hasil kreasi-kreasi yang kreatif dengan menggunakan kertas. Jadi kertas ini sangat bermanfaat dan sangat banyak kegunaannya dalam kehidupan kita, terutama pada anak sekolah. Biasanya banyak menggunakan kertas ya. Kemudian di sini ada gambar ilustrasi membuang kertas. Perhatikan gambar berikut dengan seksama. Dimas dan teman-temannya ingin menggambar binatang berkaki 4. Tetapi gambarnya kurang bagus. Mereka ganti kertas untuk menggambar lagi, kertas dibuang. Ganti kertas yang baru sehingga banyak kertas yang tidak terpakai. Bagaimana pendapatmu tentang cara Dimas dan teman-temannya menggambar? Di sini dijelaskan bahwa Dimas di sini membuang-buang kertas karena dia terus mengganti kertas yang baru dengan kertas yang lama. Karena salah menggambar. Di saat mereka salah menggambar, mereka mengganti kertasnya lagi ya. Nah, hal ini merupakan hal yang membuat pemborosan kertas, sehingga perilaku mereka itu sebaiknya tidak membuang-buang kertas seperti pada gambar. Karena membuang-buang kertas itu sama saja kita tidak menghemat kelestarian pohon yang ada di dunia. Nanti Ibu akan jelaskan mengenai mengapa pohon bisa bersangkut paut dengan kertas. Lalu mengapa kita harus menghemat kertas? Mengapa kita harus menghemat kertas? Tadi sudah Ibu jelaskan. Tulislah 3 cara menghemat kertas. Bagaimana cara kita menghemat kertas? Yaitu dengan mempergunakan kertas itu dengan seadanya. Jangan membuang-buang kertas yang tidak terpakai. Bisa kertas yang tidak terpakai itu atau kertas yang sudah rusak atau yang lain bisa kita gunakan dengan hal-hal yang lain, seperti membungkus meja, membungkus apapun di rumah kita agar terlihat rapi, agar kertasnya kita tidak buang-buang. Kemudian di sini kalian sudah mempelajari tentang bahan baku pembuatan kertas. Tahukah kamu bahwa untuk membuat satu rem kertas berukuran A4 diperlukan satu pohon yang usianya 5 tahun. Jadi, ketika kita menghemat kertas, kita juga menghemat penggunaan energi. Hal ini mengingat pembuatan kertas membutuhkan energi yang besar, terutama energi listrik. Selain itu, dengan menghemat kertas, berarti kita sedang menjaga kelestarian pohon yang ada di sekitar kita. Oke. Jadi, kertas itu merupakan bahan baku utamanya itu adalah pohon. Jadi pohon itu merupakan bahan utama pembuatan kertas. Nah, di mana kenapa kita harus menghemat kertas? Nah, karena tadi supaya kita bisa menjaga kelestarian pohon. Kalau kita tidak menjaga kelestarian pohon, maka dunia ini akan terjadi global warming atau panasan global karena sudah tidak ada pohon-pohon lagi. Pohon-pohonnya digunakan untuk pembuatan kertas. Maka dari itu kita harus menghemat yang namanya pembuatan kertas untuk menghemat atau menjaga juga pohon yang ada sekitar kita agar tidak terjadi global warming ya. Oke. Kemudian di pembelajaran 3 kita akan membahas tentang pemanfaatan listrik dan bahaya listrik. Nah,
Apakah kalian melihat sekitar rumah atau jalan kalian? Pastilah akan melihat banyak kabel listrik. Hal ini menunjukkan bahwa banyak sumber energi listrik yang kita manfaatkan. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati saat bermain sebuah layang-layang. Nah, di sini ada gambar pemanfaatan listrik. Mereka sedang bermain layang-layang tapi mengenai kabel listrik. Kemudian di sini ada satu stop kontak yang dicolok oleh banyak kabel ya. Ini juga tidak baik. Kemudian di sini ada seseorang bapak-bapak yang memotong kabel, memotong sebuah pohon yang sudah mengenai tiang listrik. Kemudian di sini ada sebuah kabel Indovision atau TV kabel, tiang TV kabel yang mengenai juga Indovia kabel di dalam sebuah rumah. Oke, untuk tugasnya hari ini dibuka bukunya di halaman 63, yaitu ayo berdiskusi, ayo berlatih mengerjakan 3 soal, kemukakan pendapatmu tentang hal-hal yang membahayakan pada gambar tersebut. Hal yang mana saja yang membahayakan, kemudian ceritakan tentang penggunaan listrik yang aman terkait gambar tersebut. Ketiga, kemukakan cara menjaga keselamatan dari bahaya listrik. Oke. Ini untuk tugasnya di halaman 63 1-3. Lanjut materinya. Ayo membaca tentang air dan listrik. Air dan listrik, di sini ada bacaan tentang air, tubuh kita, dan listrik, di mana jumlah air dalam tubuh bayi yaitu 80%, orang dewasa 70%, dan lanjut usia 50%. Berbeda, namun air tetap merupakan sumber terbanyak dalam tubuh manusia. Jadi, di manakah air itu berada dalam tubuh manusia? Air tersebar di berbagai tubuh manusia, diantaranya di paru-paru 90%, di darah 82%, di kulit 80%, di otak 75%, di otot 75%, di otak 70%, dan di tulang 22%. Oleh karena itu, kamu harus berhati-hati terhadap kabel yang ada di sekitarmu. Saat kamu bermain layang-layang, bermainlah di tempat yang tidak ada kabel aliran listrik. Kamu bisa bermain di tanah lapang. Kemudian benang yang basah juga bisa menjadi penghantar arus listrik. Nah, pada saat kamu menggunakan peralatan listrik juga harus berhati-hati. Lebih baik minta petunjuk kepada bapak atau ibu agar terhindar dari bahaya listrik. Petir yang sering kita dengar saat hujan lebat juga mengandung listrik. Oleh karena itu, bila terjadi petir, sebaiknya kita tidak berteduh di bawah pohon. Lebih baik kita masuk ke dalam rumah karena pohon itu mengandung air, dan air juga dapat mengantarkan arus listrik. Oke, di sini tentang air, tubuh kita, dan listrik. Jadi tubuh kita itu dipenuhi oleh air ya. Nah, tempat terbesar atau tempat yang paling banyak mengandung air di tubuh kita itu terdapat di paru-paru, yaitu sekitar 90%. Maka dari itu kita juga harus berhati-hati terhadap arus listrik karena akan mengakibatkan tubuh kita juga tersengat listrik, karena di dalam tubuh kita itu juga terdapat banyak air atau ion-ion. Kemudian ibu juga jelaskan bahwa semakin kita dewasa atau lanjut usia, maka air dalam tubuh kita itu semakin berkurang. Makanya itu kita selalu banyak minum air putih agar sehat, karena dalam tubuh kita itu tersusun oleh 90%-nya oleh air. Oke, mungkin itu saja materi yang ibu sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa tugasnya di halaman 63, ayo berlatih 1-3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.